Salam tani, sahabat Mitra Tani. Selamat datang kembali di saluran YouTube kita. Pada video kali ini, kita melihat performa tanaman cabai yang ditanam pada bedengan yang sebelumnya struktur bedengannya kasar sekali. Jadi sebelumnya ini bedengan yang ketika dicangkul, diporok, langsung dibentuk dalam bentuk reset bed. Kemudian kita kasih sarutan gergaji dan POC NASA. Selanjutnya langsung kita tanami cabai. Dan kali ini kita akan lakukan pengolahan selanjutnya. Namun sahabat Mitra Tani, seperti yang terlihat pada video ini, struktur tanah yang semula kasar berupa bongkahan-bongkahan bekas galian, dan ini sudah terlihat rata seolah-olah bedengan ini sebelumnya sudah sebaik ini. Sebenarnya kalau teman-teman lihat bedengan kita sebelumnya, pasti teman-teman lihat bahwa bedengan ini bentuknya kasar. Nah, ini dia galian kita yang sebelumnya, ini aslinya masih dalam bentuk bongkahan-bongkahan. Nah, ini metode bedengan kasar tersebut sengaja dibuat bukan karena kekurangan tenaga atau karena malas, tapi untuk menjaga dalam proses penyiraman dan pemupukan, air tidak mudah hilang karena struktur bedengan yang masih kuat, dalam hal ini tanah, bongkahan-bongkahan yang masih kuat, masih utuh dalam bentuk pecahan-pecahan yang cukup besar seperti ini dan lebih besar lagi dari ini, sehingga kita cukup hemat air. Dan ini rekomendasi untuk sahabat mitra tani yang kesulitan air ataupun tenaga. Jadi usahakan bedengan kita sebaiknya jangan langsung dibuat menjadi bedengan yang sempurna. Nah, bentuk saja yang penting ada titik tanaman kita bisa tanami, ya misalnya tanaman cabai. Dan kali ini kita akan lakukan penggalian atau lebih tepatnya penggemburan. Nah, ini kita lakukan dengan cara sederhana, bisa menggunakan linggis ataupun bahan lain. Nah, supaya yang penting jangan mengganggu perakaran di sekitar. Nah, kita akan buat seperti ini, dan nanti kita akan taburkan pupuk-pupuk organik yang sudah matang. Saya nanti akan taburkan serutan gaji di sini. Kemudian beberapa hari selanjutnya nanti kita akan tutup lagi dengan tanah. Nah, konsep ini sangat-sangat menjamin. Yang pertama, tanaman cabai kita tetap lembab, ya, struktur tanah tetap pada posisi, apalagi ditambah dengan reset bed. Juga dalam proses budidaya berikutnya, unsur hara yang ada di bedengan ini sudah sangat siap dan jauh lebih siap dari sebelumnya. Kenapa? Tentu pembusukan proses fermentasi alamiah itu terjadi di atas bedengan ini. Nah, setelah tanah kembali gembur, kita akan aplikasikan bahan organik berupa limbah serutan gergaji atau serbuk kayu yang sudah matang. Pemilihan bahan ini didasarkan pada fungsinya yang sangat efektif sebagai soil conditioner atau pembenah struktur fisik tanah. Serutan gergaji memiliki porositas yang tinggi yang mampu menjaga tanah tetap lemah, mencegah pemadatan dini,
serta meningkatkan kapasitas menahan air atau water holding capacity. Dan teman-teman, yang perlu saya tekankan, yang wajib diperhatikan, serutan gergaji yang masih segar tidak boleh diaplikasikan. Sangat berbahaya bagi tanaman, karena proses dekomposisi dalam tanah justru akan menyerap unsur nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman cabai. Ini dalam bahasa kerennya yang disebut dengan fenomena nitrogen tieback. Nah, ini restorasi bedengan kasar menjadi bedengan yang gembur. Sekarang telah selesai kita lakukan. Melalui perbaikan struktur fisik tanah ini, kita telah menciptakan lingkungan mikro yang ideal bagi pertumbuhan akar cabai yang sehat. Pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi pupuk dasar makro dan mikro seperti penggunaan NPK tawon atau NPK 16 tawon bersama POC NASA, sekaligus nanti pengaplikasian pestisida alami biopestisida yaitu asap cair. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan salam tani.